Dalam hal menilai saat ini, mereka merasa lebih baik, tapi mereka relatif berkurang optimisnya ke 6 bulan yang akan datang. Optimis, tapi berkurang optimismenya. Dampak pandemi membuat mereka menilai kondisi ekonominya lebih buruk dari 6 bulan sebelumnya. Berlangsung sampai dengan akhir 2021. Memang sempat sangat dalam sekali nih. Hampir 20 ya, artinya itu hampir semuanya menjawab, dikit sekali yang menjawab meningkat. Soal indeks ketersediaan lapangan kerja. Karena dari gambar ini memang yang paling berat optimisnya itu adalah ketersediaan lapangan kerja. Sementara yang indeks penghasilan saat ini berfluktuasi, lalu indeks pembelian barang tahan lama juga berfluktuasi. Jadi ditanyakan penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu meningkat atau menurun ya. Nampak bahwa justru yang penghasilannya 1-2 juta itu memang menganggap sekarang lebih buruk lagi gitu loh dibandingkan 6 bulan yang lalu. Pada tanggal 8 Agustus kemarin, itu Bank Indonesia merilis hasil survei konsumen bulan Juli 2024. Survei konsumen tersebut memang tiap bulan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1999. Memang pernah beberapa kali mengalami perbaikan, perubahan sampel, perubahan kota, dan beberapa perbaikan pertanyaan. Tetapi pada prinsipnya bisa dibandingkan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang. Bank Indonesia dalam rilisnya mengatakan bahwa optimisme konsumen atau keyakinan konsumen meningkat ya. Jadi ada judul optimisme konsumen meningkat, lalu di grafiknya ada kata-kata optimisme konsumen yang meningkat juga. Jadi kita bisa lihat ini judul rilisnya di berita di webnya. Ada pernyataan kira-kira 3 paragraf, lalu ada lampirannya, lalu ada infografiknya. Untuk sesi kali ini kita coba sedikit memahami dulu apa sih survei konsumen tersebut dan apa saja hasil dari survei konsumen tersebut. Survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sebenarnya adalah survei terhadap kurang lebih 4.600 rumah tangga di 18 kota seperti Jakarta, Medan, Padang, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Jadi relatif mewakili semua pulau-pulau dan yang dipilih adalah kota-kota besar. Nah, sampelnya rumah tangga ya, 4.600. Nah, rumah tangga tersebut dilakukan wawancara tatap muka ataupun via telepon ya. Jadi tidak mengisi kuesioner tetapi ditanyakan. Pada dasarnya 4.600 rumah tangga di 18 kota ini ditanyai tentang 2 hal besar ya. Pertama tentang kondisi ekonomi mereka saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Itu satu kelompok pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang mendukung untuk nanti hasilnya diolah untuk menggambarkan bagaimana mereka menilai kondisi ekonomi mereka sendiri ya, yang dimaksud itu saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Kemudian sekelompok pertanyaan lagi untuk menggambarkan apa perkiraan mereka, Bank Indonesia menyebutnya ekspektasi, 6 bulan ke depan seperti apa. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Jadi ada 2 kelompok pertanyaan, masing-masing 3 subkelompok besar. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, kemudian ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu pengeluaran mereka untuk konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu juga. Tentu pertanyaan ini agak sedikit multitafsir ya sebenarnya, tetapi dianggap responden itu cukup memahami bahwa dia membandingkan dengan kondisi masa lalu dia sekitar setengah tahun. Sedangkan tentang harapan mereka, perakiraan mereka terhadap kondisi mereka 6 bulan yang akan datang, itu dipertanyakan juga sama, nanyakan juga tentang penghasilan, kurang lebih kira-kira 6 bulan yang akan datang penghasilan Anda seperti apa? Kemudian ketersediaan lapangan kerja seperti apa menurut mereka, dan kondisi kegiatan usaha secara umum. Jadi penilaian mereka terhadap kondisi kegiatan usaha. Dari 6 induk pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan yang memastikan saja secara metode statistik untuk cross-check, untuk nanti beberapa jawaban yang mungkin kurang konsisten tidak dipakai. Itu biasa ya dalam analisis survei. Sekurang-kurangnya kita bisa memahami bahwa Bank Indonesia ini cukup berpengalaman dalam survei konsumen ini. Dan buat para pembelajar ekonomi, ini saya kira merupakan salah satu sumber kita untuk melihat perkembangan keadaan.
Cuma saya ingin memberikan pendapat bahwa kita tidak usah terlampau terpaku pada rilis yang 3-4 paragraf itu, bahkan tidak perlu terpaku dengan paparan perbalnya dalam beberapa halaman sebagai lampiran. Nah, kita sebagai pembelajar ekonomi bisa melihat set datanya dia. Kelebihannya Bank Indonesia ini, dia juga melampirkan file data yang cukup panjang ya, yang di dalam dokumen sebetulnya tidak sepanjang itu, tetapi ada file yang lebih panjang, yang kurang lebih sampai 7 tahun. Nah, kalau kita misalnya mengambil juga tahun-tahun sebelumnya di hasil konsumen, kita bisa menyambungnya hingga sampai 10-15 tahun. Cukup menjadi data, sumber data yang bisa melihat sudut pandang tertentu terhadap perkembangan konsumen. Ya. Konsumen itu dimaksud bisa dikatakan adalah rakyat. Di sisi lain, itu juga kita bisa melihat soal daya beli dan sebagainya. Nah, dari 4.600 responden nanti mungkin yang dipakai entah berapa, dan jadi jawaban-jawaban itu pada dasarnya ada 2 kelompok jawaban ya yang dipakai dari masing-masing pertanyaan itu. Konsumen itu atau responden itu ditanya tentang apakah meningkat, apakah menurun. Bentuk pertanyaannya mengarah kepada misalnya dijawab meningkat cukup banyak, lalu sedikit meningkat, itu termasuk meningkat. Lalu kalau menurun itu bisa juga jawabannya menurun cukup banyak, sedikit menurun. Berarti ada 2 ya, meningkat dan menurun dalam masing-masing tadi. Saya ingatkan kembali, tadi kan ada soal penghasilan saat ini, ada soal ketersediaan lapangan kerja, lalu ada soal pengeluaran untuk barang tahan lama. Jadi kurang lebih arahnya ke sana. Hasil dari jawaban-jawaban responden itu diolah dengan metode balance score ya, net balance yang dipakai. Jadi kalau orang menjawab meningkat cukup banyak maupun sedikit meningkat, itu masuk dianggap menjawab meningkat. Yang menjawab menurun cukup banyak atau sedikit menurun, itu dianggap menurun. Anggap saja semua mengembalikan ya, semua terpakai datanya, 4.600. Lalu dibuat saja berapa dengan berapa. Umpama sama ya 2.300 dengan 2.300, secara persentase kan 50-50 itu. Nah, maka kalau dikurangkan kan 0. Nah, ditambahkan dengan indeks 100, maka nilainya 100. Jadi kalau 100 itu berarti yang optimis dan pesimis sama jumlahnya, tetapi nyaris jarang 100 persis ya. Nah, dengan cara mengolah begitu, kalau angka indeksnya di bawah 100, rumusnya tadi ya, rumusnya persentase yang menjawab meningkat dikurangi persentase yang menjawab menurun ditambah 100, maka dapat angka indeks. Kalau dia misalnya 110, berarti lebih banyak yang menjawab meningkat, maka dia masuk zona optimis. Kalau misalnya terbalik, misalnya hanya indeksnya 90, itu berarti pesimis. Masing-masing ini diolah oleh Bank Indonesia, secara keseluruhan pertanyaan diolah, dikelompokkan, membuat Bank Indonesia memiliki kurang lebih ada berapa ya, itu ada 6, 7, 8 indeks. Satu indeks pokok dulu adalah indeks keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen ini komponennya 2 kelompok. Yang pertama adalah tadi, 3 pertanyaan tadi, pertanyaan dasarnya, yaitu tentang kondisi ekonomi saat ini. Nah, indeksnya, indeks kondisi ekonomi saat ini, singkatannya EKE. Sekelompok pertanyaan lagi yang diolah, hasil jawabannya, menjadikan indeks ekspektasi konsumen. Berarti gambaran persepsi konsumen terhadap 6 bulan yang akan datang. Secara keseluruhan pun sebenarnya penilaian saat ini pun kualitatif sebenarnya kan, cuma dikuantifikasi oleh olah data. Pada dasarnya masyarakat atau konsumen yang menjadi responden itu menjawabnya dinilai secara kualitatif kan. Nanti diolah menjadi data kuantitatif oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, karena dia kualitatif, sebenarnya persepsi yang ditanyakan itu. Jadi agak sulit mungkin buat mereka-mereka, wah nggak begitu keadaannya, sebenarnya memburuk gitu. Misal ya, pesimis. Ya ini kan persepsi dari responden. Nah, bisa saja kalau kita mau lebih jeli ya kita mempertanyakan jangan-jangan respondennya dipilih. Tapi sepanjang saya mempelajari survei konsumennya Bank Indonesia ini relatif cukup bisa ya dipercaya bahwa ini tidak terlalu ditumpangi, bahkan tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Cuma nanti olah data dan cara membunyikan datanya yang sedikit ada upaya untuk Bank Indonesia menggambarkannya baik-baik saja di situ saja. Tapi surveinya sendiri menurut saya itu cukup bisa diandalkan. Dari 1999 berarti kan sudah
sekitar berapa? Udah 25 tahun ya artinya, dan tiap bulan loh. Jadi banyak banget sudah. Kembali ke pokok soal tadi, pada dasarnya survei ini adalah ingin mengetahui persepsi rakyat. Nah, yang rakyat ini diwakili oleh konsumen, oleh 4.600 rumah tangga yang menjadi sampel. Itu bagaimana mereka melihat kondisi ekonomi dia, ekonomi rumah tangga dia dibandingkan 6 bulan yang lalu, dan menurut harapan mereka, ekspektasi mereka, perakiraan mereka 6 bulan ke depan. Maka lalu ada indeks kondisi ekonomi saat ini, lalu ada indeks ekspektasi konsumen, berarti 6 bulan yang akan datang. Kedua-duanya dicari ratanya, ditambahkan dibagi 2, itu dapatlah indeks keyakinan konsumen IKK. Nah, gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat ini yang saya ambilkan murni dari sepenuhnya dari publikasi Bank Indonesia lampiran yang bulan Juli ya. Yang saat ini dulu, yang biru. Yang biru ini menunjukkan penilaian mereka atas kondisi saat ini. Sedangkan yang merah menunjukkan ekspektasi mereka ke depan. Yang hijau menunjukkan rata-ratanya. Nah, berdasarkan pengumuman di bulan Juli ini, itu yang saat ini 113,5. Berarti optimis, yang menjawab kondisi saat ini lebih baik dari 6 bulan yang lalu tetap lebih banyak. Makanya ini ada garis 100, itu menunjukkan yang ke bawah pesimis, ke atas optimis. Nah, lalu yang ekspektasi, yang merah, itu lebih tinggi lagi. Lalu rata-ratanya 123,4. Nah, sepintas ini Bank Indonesia membandingkannya dengan bulan sebelumnya. Terjadi peningkatan, dan dalam hal ekspektasi terjadi penurunan. Nah, ini unik nih ya. Tapi sebenarnya angka perubahannya ini tidak signifikan ya, 123,3 dengan 123,4. Biasanya disebut naik tipis. Tapi kalau kita melihat dalam jangka yang lebih panjang dan angka itu sebenarnya ya relatif tidak banyak berubah. Yang menariknya adalah dalam hal menilai saat ini mereka merasa lebih baik, tapi mereka relatif berkurang optimisnya ke 6 bulan yang akan datang. Optimis tapi berkurang optimismenya. Nah, ini lihat gambar ini dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Sebenarnya dengan setahun sebelumnya, bahkan yang Juli ini dibandingkan Juli tahun lalu, itu sedikit menurun tipis, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau sebagai belajar ekonomi, kita melihatnya lebih panjang. Nah, ini saya sajikan mulai dari 2019 ya. Ini khusus yang tadi, yang tengah tadi, sudah total ya, indeks keyakinan konsumen, IKK. Nah, ini kelihatan kalau dilihat begini, yang tadi ini 123,4 tadi. Ini saya yang saya tandai ini tidak menunjukkan bulan tertentu, tetapi hanya ingin menunjukkan pada saat mereka rendah, pada saat mereka tinggi. Jadi di bawah 100 itu memang terjadi mulai bulan mulai bulan April 2020. Ingat, dampak pandemi membuat mereka menilai kondisi ekonominya lebih buruk dari 6 bulan sebelumnya. Berlangsung sampai dengan akhir 2021. Tidak akhir-akhir banget sebenarnya, bulan September. Setelah itu ada keyakinan yang meningkat bahwa kondisinya membaik. Tapi hati-hati baca data ini ya. Di setiap titik itu adalah perbandingan dengan 6 bulan sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih begitu ya. Jadi bukan berarti dia lebih baik sebenarnya. Harus hati-hati ini. Ketika dia misalnya di bulan Januari 2022 itu sudah optimis hitungannya, tetapi itu adalah perbandingan dia dengan 6 bulan sebelumnya pada saat pandemi sedang mendera kan. Nah, jadi jangan samakan ini dengan nanti kadang belajar ekonomi kan, wah pada waktu itu kondisinya belum pulih, lain lagi ya. Ini persepsi masyarakat pada saat itu berarti kan memang sudah ada pemulihan gitu loh. Meskipun belum pulih seperti semula dan seterusnya. Nah, termasuk seperti sekarang ini. Jadi yang menarik adalah selama tahun 2023 dan 2024 ini sempat terjadi angka yang cukup tinggi ya, 108,3, perlahan-lahan turun dan stuck di sini. Itu kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen. Terus dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa untuk tidak terlalu terpaku pada kalimat-kalimat kesimpulan dari Bank Indonesia, kita dengan data ini juga boleh saja kita menggali-gali lebih lanjut. Nah, salah satunya yang harus kita gali adalah ini kan terdiri dari 2 komponen tadi, indeks kondisi ekonomi saat ini dengan indeks ekspektasi konsumen. Kita pakai satu-satu. Nah, ini yang kondisi ekonomi saat ini. Jadi beda nih ya, di sini di wilayah pesimisnya sebentar. Karena total ya dengan harapan. Kalau ini kondisi saat ininya cukup panjang nih ya, merasa kondisinya buruk itu cukup panjang ini. Hampir 2 tahunan itu bahwa
konsumen bahkan pernah mencapai 45,75. Berarti itu kurang lebih 60-an persen, 70% dari responden itu menjawab. Kalau 45 itu kan berarti kurang lebih hasil dari pengurangan berapa ya? 80 kurang 70 kurang 30 kan mungkin berarti toh. Jadi lebih dari 2/3 itu menjawab buruk pada saat pandemi ya. Nah, sekarang ini 113,5 lebih banyak yang menjawab bahwa kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu lebih baik. Nah, yang menarik lagi adalah komponen kedua. Ini komponen pertama dari IKK. Komponen keduanya adalah indeks ekspektasi ke depannya, indeks ekspektasi kondisi ekonomi, IEK. Nah, ini menarik. Bahkan di saat pandemi pun orang Indonesia ini ketika ditanya 6 bulan ke depan bagaimana, itu jawabannya lebih banyak yang bilang optimis loh ya, meningkat atau cukup meningkat. Jadi tidak paralel ya. Maka ketika ini angkanya mencapai 133, pernah 141, kita harus memahami ini mengkaitkannya. Nah, ini bebas ya, Bank Indonesia tidak menyinggung itu, tapi kita belajar ekonomi boleh menggali juga. Ekonomi kan tidak hanya semata-mata teknis ekonomi, harus sedikit berupaya memahami budaya, memahami sosiologis. Saya menyederhanakannya, orang Indonesia ini memang cenderung optimis ke depannya. Ya, sebutlah orang beriman gitu ya, kan begitu. Hanya sempat di 2021 saja mereka pesimis ke depannya. Itu dua komponennya. Nah, masing-masing komponen ini, dua komponen kan tadi, saya ulangi lagi, indeks kondisi saat ini dengan indeks ekspektasi konsumen. Ini si indeks kondisi saat ininya terdiri dari 3. Jadi ada komponen ini subkomponen, yaitu tentang penghasilan saat ini, tentang ketersediaan lapangan kerja, dan tentang pembelian barang tahan lama. Itu berupa indeks juga, sama aja. Saya buat garis saya sendiri ini 100, berarti kalau di bawah itu pesimis, di atas optimis. Saya ingatkan lagi, kalau optimis itu artinya yang menjawab meningkat atau sedikit meningkat lebih banyak daripada yang menjawab menurun atau sedikit menurun. Nah, kalau kita perhatikan, memang sempat sangat dalam sekali nih, hampir 20 ya, artinya itu hampir semuanya menjawab, dikit sekali yang menjawab meningkat. Soal indeks ketersediaan lapangan kerja. Kalian dari gambar ini memang yang paling berat optimisnya itu adalah ketersediaan lapangan kerja. Sementara yang indeks penghasilan saat ini berfluktuasi, lalu indeks pembelian barang tahan lama juga berfluktuasi. Mungkin kita perlu menggarisbawahi sebetulnya selama beberapa tahun ini, hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih sedikit ini, kondisinya tidak benar-benar bagus ya sebenarnya. Kalau kita menarik dari tahun-tahun yang lampau, kita pernah rata-rata di atas 120 terus-menerus. Masing-masing indeks ini juga oleh survei konsumen itu diberi lagi data-data kita. Misal tentang indeks penghasilan saat ini ya. Dilihat juga berdasarkan pendapatan, maaf. Jadi responden itu ada profilingnya, ada profilnya dari 4.600 itu profiling berdasarkan tingkat pendapatan, ada profiling berdasarkan usia kepala rumah tangganya. Ini saya ambil saja dari dokumen Bank Indonesia yang terkini tadi, dia hanya membandingkan 3 bulan, Mei, Juni, Juli. Kalau dilihat dari sisi indeks penghasilan saat ini, berarti indeks penghasilan saat ini termasuk indeks kondisi ekonomi IKE ya. Jadi ditanyakan penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, meningkat atau menurun ya. Meningkat itu ada 2 tadi, sangat meningkat, bisa sedikit meningkat, menurun juga sama. Nampak bahwa justru yang penghasilannya 1-2 juta, itu memang menganggap sekarang lebih buruk lagi gitu loh dibandingkan 6 bulan yang lalu. Begitu juga dengan yang 3-4. Nah, begitu juga yang di atas 5 juta, yang optimis yang 4-5 dengan 2-3. Berdasarkan usia, mereka yang justru berusia paling produktif 31-40 justru menganggap kondisinya lebih buruk dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, kurang lebih begitu. Kalau hanya begini mungkin tidak terlampau, tanda petik tidak terlampau bunyi, kita bisa membuat set data sampai 2 tahun, 3 tahun, dan mengaitkan, ingat ini, 31-49 adalah usia yang paling produktif. Begitu juga dengan ketersediaan lapangan kerja. Pada dasarnya, ketersediaan lapangan kerja ini, itu pada pendidikan SLTA relatif stuck ya. Dan yang menarik adalah yang pasca sarjana justru menganggap kondisinya lebih buruk. Meskipun hal seperti ini kita harus menyusunnya berdasarkan data yang lebih panjang, dan mungkin menarik ketika kita membandingkan dengan data BPS tentang pengangguran ya. Sayang data BPS itu kan hanya ada 6 bulan sekali, tapi bisa ini kita kaitkan. Begitu juga dengan kelompok usia di atas 60 tahun lebih bahkan pesimis ini menurut saya ya logis ya.
Mereka terkait dengan ketersediaan lapangan kerja, kalau di atas 60 ya mungkin lebih pesimis. Itu kalau misalnya kita gambar lagi tadi, yang unsur kedua, indeks ekspektasi. Tadi kan itu penjelasan tentang indeks kondisi saat ini. Itu ada ekspektasi penghasilan, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha. Ini paralel dengan indeks ekspektasi yang rata-rata di atas optimis. Saya ingin ingatkan lagi bahwa ini mungkin terkait dengan budaya, dengan kultur ya, bahwa orang Indonesia kalau ditanyakan ke depan cenderungnya tidak ingin harapannya buruk kan, semacam itu, sehingga di atas ini. Tetapi kembali bahwa pada dasarnya selama beberapa bulan terakhir, tepatnya 2 tahun lebih ini, ya kurang lebih begitu saja masih, tidak melesat. Nah ini juga sama, ini juga bisa di breakdown dari data Bank Indonesia, terkait dengan penghasilannya, terkait dengan usianya terhadap soal penghasilan. Terhadap lapangan kerja juga begitu. Saya ambil 2 unsurnya saja. Ini tampak lagi yang di atas 5 juta itu menganggap penghasilan dia ke depan itu menurun. Gitu. Kalau yang 1-2 juta cenderung stuck. Nah, yang lain-lain meningkat. Dari sisi usia yang di atas 60 tahun memang relatif melihat penghasilannya tidak terlampau optimis, tapi tetap optimis karena garisnya 100. Jadi terhadap penghasilan ke depan, beda ya tadi dalam penghasilan saat ini, ada kelompok yang menganggap penghasilannya saat ini lebih buruk dari 6 bulan yang lalu, tapi kalau ke depan mereka tetap punya ekspektasi penghasilannya meningkat. Nah ini ekspektasi menurut tingkat pendidikan. Nah ini tadi yang SLA itu menurun, yang pasca sarjana ketika menilai sekarang dibandingkan yang lalu menurun, sekarang menilainya meningkat. Begitu juga dengan lapangan kerja per kelompok usia. Jadi ini menarik juga bahwa yang di atas 60 tahun pun melihat ke depan itu masih optimis. Jadi saya ulangi secara ringkas, indeks keyakinan konsumen itu terdiri dari 2 indeks. Indeks kondisi ekonomi saat ini berarti adalah indeks tentang persepsi responden, persepsi konsumen terhadap kondisinya dibandingkan 6 bulan yang lalu. Lalu yang kedua adalah indeks ekspektasi konsumen, jadi terhadap harapannya atau perakirannya 6 bulan ke depan. Yang kondisi ekonomi saat ini ada subkelompoknya 3, tenaga kerja, lapangan kerja, kemudian pembelian barang tahan lama. Sedangkan yang ekspektasi, penghasilan, kemudian kesempatan kerja, kemudian kondisi bisnis, kondisi usaha. Satu bagian yang tidak ada indeksnya, tetapi datanya disediakan adalah terkait dengan proporsi pengeluaran. Jadi set pertanyaannya banyak ya, ini diolah oleh Bank Indonesia. Yang menarik menurut saya, tapi tidak begitu dibunyikan dalam dokumen lampiran, itu adalah perubahan komposisi pengeluaran rumah tangga. Jadi mereka bagi 3 oleh pengolah data ini. 1 porsi untuk konsumsi, kemudian porsi untuk tabungan, dan porsi untuk cicilan pinjaman. Bisa diurut konsumsi, cicilan pinjaman, lalu sisanya tabungan. Apa yang menarik? Ternyata terjadi kenaikan cicilan pinjaman di beberapa bulan terakhir ini. Jadi tabungan menurun, sementara bayar utangnya meningkat. Kira-kira begitu. Nah untuk konsumsinya relatif stagnan beberapa bulan terakhir ini. Nah ini bisa menjelaskan juga bahwa isu yang belakangan muncul soal daya beli mungkin juga salah satunya harus ditelusuri ke sini. Kemudian dijelaskan lagi tentang grafik ini, dikaitkan dengan pendapatan, dikaitkan dengan rasio pinjaman per kelompok. Jadi nampaknya pengeluaran konsumsi itu pada yang di atas 5 juta menurun, kemudian yang tetap tinggi porsi ya ini ya, bukan nilainya ya, itu pada kelompok yang bawah. Menariknya adalah mereka yang justru berpenghasilan paling tinggi dalam responden ini di atas 5 juta, itu bayar cicilannya porsinya meningkat. Nah, ini mungkin isu-isu belakangan ini kelas menengah sedikit lebih berkurang konsumsi dan pendapatannya, mungkin juga ini menjadi salah satu data untuk menopang itu, meskipun tentu perlu set-set data yang lain. Kurang lebih begitu. Maka saya membuat kesimpulan umum. Pertama, keyakinan konsumen sebenarnya tidak membaik selama beberapa bulan terakhir, bahkan sejak awal tahun 2024. Betul, kalau berdasarkan data survei konsumen, mereka optimis, tetapi optimismenya tertahan. Yang kedua, indeks keyakinan konsumen tersebut lebih terbantu pada indeks ekspektasi. Jadi lebih karena mereka masih berharap 6 bulan ke datang lebih baik.
Nah, sedangkan terkait dengan indeks kondisi ekonomi saat ini sebetulnya nyaris mendekati batas optimis. Hasil survei konsumen yang semacam itu sebetulnya harusnya menjadi peringatan buat otoritas ekonomi bahwa ini mungkin kondisinya belum bisa dikatakan baik-baik saja. Bisa jadi awal dari, bukan awal ya, sudah mulai berlangsung tapi bisa memburuk. Dan satu lagi catatan terakhir saya, survei ini 18 kota dan itu kota besar. Ini belum mengcover kota-kota kecil apalagi di desa. Nah, mudah-mudahan kita sebagai pembelajar ekonomi terus menggali berbagai sumber, baik itu data makroekonomi, data mikroekonomi, juga survei-survei yang semacam ini. Mungkin bisa kita tambahkan dari survei-survei tentang penjualan barang-barang yang tidak dari Bank Indonesia atau BPS, tapi dari lembaga-lembaga riset swasta yang terpercaya.